Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Arvin adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang sedang menempuh pendidikan di kelas 1 SMA. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua masih berusia 14 tahun, sementara si bungsu baru menginjak usia 9 tahun. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan, kedua orang tua mereka senantiasa berjuang agar ketiga putra mereka dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Namun, kedekatan antara Arvin dan kedua adiknya terbilang renggang. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, tetapi jarang berbincang akrab, tidak seperti kebanyakan saudara lain yang hangat dan saling terbuka. Arvin merasa jarak emosional itu tumbuh karena sikap orang tuanya yang cenderung memihak kepada kedua adiknya. Dalam pandangan Arvin, sejak kecil ia kerap diminta mengalah dalam berbagai hal, makanan, pakaian, mainan, dan lainnya. Ia dituntut menjadi contoh yang baik, bahkan ketika adik-adiknya melakukan kesalahan, ia tetap diminta untuk memaafkan. Kekecewaan demi kekecewaan terakumulasi dalam diam. Ketika ayahnya membawa pulang martabak manis sepulang kerja, bagian tengah yang kaya isian selalu jatuh ke tangan kedua adiknya, sementara Arvin ke bagian pinggir yang lebih hambar. Begitu pula saat membeli nasi goreng, telur dadar selalu menjadi hak istimewa adik-adiknya, sedangkan Arvin hanya mendapat nasi biasa, yang kadang masih harus dibagi kembali. Pernah suatu ketika saat masih SMP, Arvin hendak membeli kamus seharga Rp100.000. Ia mengajukan permohonan kepada orang tuanya, tetapi ditolak dengan alasan ada keperluan mendesak. 2 hari berselang, ia menyaksikan adik-adiknya memamerkan sepatu baru. Dari merek dan tampilannya, Arvin tahu harga sepatu itu jelas melebihi nilai kamus yang ia dambakan. Ketika ia menyampaikan keluhannya, alasannya hanya dianggap sebagai akibat dari kebiasaannya menyeret kaki saat berjalan. Sementara keinginan-keinginannya dianggap remeh, kebutuhan adik-adiknya selalu diutamakan, bahkan tanpa diminta. Seiring waktu, Arvin terbiasa dengan perlakuan pilih kasih itu. Meski perasaan iri dan sakit hati masih sering menyeruak, ia lebih memilih menelannya dalam diam. Ia menumpahkan segala emosinya melalui tangis yang tertahan di kesunyian malam. Ia tak pernah menyimpan dendam, namun memutuskan untuk menjaga jarak dengan adik-adiknya. Mendengarkan cerita-cerita bahagia dari mereka yang selalu mendapat perhatian lebih dari orang tua, menjadi luka yang terlalu sering terulang. Hari-hari Arvin dipenuhi dengan kesibukan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia mengambil barang dagangan milik tetangganya untuk dijual. Dari hasil itu, ia mengumpulkan uang saku yang ia tabung untuk rencana masa depan, melanjutkan kuliah. Barang dagangan yang ia bawa beragam, mulai dari donat, gorengan, hingga nasi dan mie goreng. Sepulang sekolah, ia menyulap waktu menjadi produktif dengan membuat tas rajut yang kemudian ditawarkan kepada teman-teman sekolah dan tetangga. Tas-tas buatan tangannya ternyata cukup laris, digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Di malam hari, barulah ia menyempatkan diri untuk belajar. Jadwal harian yang padat tak membuatnya mengeluh. Sebaliknya, ia menjalaninya dengan penuh semangat dan kebanggaan. Namun, segalanya berubah drastis ketika ia naik ke kelas 2 SMA. Sore itu, setelah pulang sekolah, Arvin mampir ke rumah tetangga untuk menyetorkan hasil penjualan dagangannya. Mereka sedang berdiskusi tentang barang yang akan dijual keesokan harinya, ketika tiba-tiba kerumunan orang melintas menuju rumahnya. Hati Arvin berdegup kencang. Langkahnya terhenti sejenak ketika melihat kerumunan itu memanggul sesosok tubuh. Tanpa sempat berpikir panjang, ia berlari menuju rumah. Nafasnya memburu, dadanya sesak, hingga akhirnya ia menyadari bahwa tubuh yang dibawa orang-orang itu adalah ayahnya. Tubuh yang kini tak lagi bertenaga karena serangan stroke. Arvin jatuh terduduk, tubuhnya lunglai, dan matanya mulai berkaca-kaca. Sejak saat itu, ayahnya tak lagi mampu bekerja. Kondisi ekonomi keluarga pun perlahan runtuh. Dalam situasi genting tersebut,
Arvin tidak tinggal diam. Ia berencana untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Sebelum sempat menyampaikan niatnya, ibunya lebih dulu mengutarakan kekhawatiran yang sama. Sebagai anak sulung yang paling bisa diandalkan, ia diharapkan membantu menopang keluarga, terlebih lagi dengan keadaan ayah yang sudah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Dengan lapang dada, Arvin menerima kenyataan itu. Ia mengutarakan keinginannya untuk bekerja, menyatakan bahwa ia siap mengesampingkan impian demi keluarganya. Bahkan, ia menyerahkan seluruh tabungan hasil penjualan dagangan sekolah yang sejatinya ia persiapkan untuk kuliah kepada ibunya. Tabungan itu dianggapnya kini sudah tidak relevan lagi, karena kebutuhan keluarga jauh lebih penting. Keesokan paginya, Arvin berpamitan dan pergi ke kota. Ia diterima bekerja di sebuah toko sandal yang terletak di pasar tradisional besar di Kalimantan Selatan. Namun, pekerjaannya tak bertahan lama. Perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu rekan kerja membuatnya memilih mundur. Ia kemudian bekerja di warung makan, tetapi kembali berhenti. Bukan karena konflik, melainkan karena mendapat tawaran pekerjaan baru di pabrik kerupuk dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Hari itu, Arvin diantar oleh seseorang yang telah menawarkan pekerjaan kepadanya. Ia pun berangkat menuju rumah calon atasannya yang masih berada di kota yang sama. Menurut penuturan orang tersebut, calon atasannya dikenal memiliki istri simpanan di Kalimantan. Oleh karena itu, bila sedang berada di Kalimantan, pria itu pasti tinggal di tempat sang istri simpanan. Seorang lelaki berusia sekitar 37 tahun tampak duduk santai di sofa merah. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna denim, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya memancarkan kelembutan. Di hadapan lelaki itu, Arvin menyampaikan keinginannya untuk bekerja. Setelah menyimak, pria tersebut mengangguk dan menanyakan usia Arvin serta wetonnya. Arvin menjawab bahwa usianya 17 tahun, namun tidak tahu menahu soal weton karena memang tidak pernah diajarkan. Lelaki itu kemudian meminta kartu keluarga, dan Arvin menyerahkan salinan fotokopinya tanpa ragu. Usai menerima dokumen itu, pria tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan. Cukup lama Arvin menunggu hingga akhirnya pria itu kembali dengan senyum yang mengembang. Ia menyampaikan bahwa Arvin diterima bekerja dengan gaji awal sebesar 4 juta rupiah per bulan. Setelah 3 bulan, gajinya akan dinaikkan sesuai dengan hasil kerja. Bila kinerjanya memuaskan, maka jumlah gaji pun akan semakin tinggi. Arvin akan ditempatkan di bagian pengemasan. Pabrik tersebut menyediakan tempat tinggal dan makan, sehingga Arvin tidak perlu memikirkan kebutuhan pokok selama bekerja di sana. Tanpa banyak berpikir, Arvin menyatakan kesediaannya untuk bekerja di pabrik kerupuk milik keluarga pria tersebut, yang dalam cerita ini dapat disebut sebagai Pak Jaya. Dengan segera, Pak Jaya menetapkan keberangkatan akan dilakukan 2 hari lagi, dan mengingatkan agar Arvin sudah berada di rumahnya sebelum waktu itu tiba. Arvin sempat menanyakan tentang biaya keberangkatan, namun Pak Jaya menyampaikan bahwa semua ongkos, baik pergi maupun pulang, akan ditanggung oleh pihaknya. Setelah kembali dari rumah Pak Jaya, Arvin langsung menyampaikan niatnya kepada orang tua. Sang ibu sempat keberatan karena merasa lokasi kerja terlalu jauh. Namun, Arvin menjelaskan bahwa gajinya besar dan seluruh kebutuhan ditanggung oleh pihak perusahaan. Uang yang diterima pun bersih, tanpa potongan. Ia berjanji akan mengirimkan sebagian dari penghasilannya kepada keluarga. Meski dengan berat hati, sang ibu akhirnya mengizinkan, dengan satu syarat, Arvin tidak boleh melupakan keluarganya di rumah. Dengan tulus, Arvin menyatakan bahwa niatnya bekerja adalah demi membantu keluarga, bukan untuk bersenang-senang. 1 hari sebelum keberangkatan, Arvin sudah berada di rumah Pak Jaya. Semangatnya begitu besar. Ia berkali-kali mengucap syukur karena telah mendapatkan pekerjaan. Bahkan saat berada di pesawat, pengalaman pertamanya naik pesawat, ia tak henti-hentinya mengucap rasa syukur. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Kalimantan, mereka akhirnya tiba di bandara tujuan di Pulau Jawa. Pertama-tama,
Mereka menuju rumah Pak Jaya, sebelum akhirnya Arvin diantar ke rumah yang memang disediakan khusus untuk para karyawan. Di sana, Pak Jaya menunjukkan kamar yang akan ditempati Arvin. Ia menjelaskan letak rak pakaian dan kamar mandi yang berada di bagian belakang rumah. Arvin juga diperkenalkan pada Adi, salah satu karyawan paling lama yang juga tinggal di tempat tersebut. Adi akan menjadi pembimbing Arvin selama masa orientasi. Karena saat itu sudah larut malam, Arvin pun disarankan untuk langsung beristirahat. Sebelum tidur, Arvin terlebih dahulu membersihkan kasur yang tampak berdebu. Saat berbaring, tercium bau apek dari bantal. Ia pun memindahkan bantal itu ke lantai, namun bau tak sedap tetap tercium. Ia menduga bau itu berasal dari spray dan kasur yang mungkin sudah lama tidak digunakan. Dengan berusaha tetap positif, ia berniat menjemur semuanya keesokan harinya agar bau bisa hilang. Pagi harinya, sekitar pukul 6, Adi membangunkan Arvin. Ia diminta segera mandi dan berpakaian, sementara Adi menunggu di teras. Kamar mandi di rumah itu terletak di bangunan terpisah, sekitar 1 meter dari bangunan utama, bersebelahan dengan lahan kosong yang dibatasi pagar bambu. Suasana sekitarnya sangat asri, namun karena tergesa-gesa, Arvin tak sempat menikmati keindahan lingkungan tersebut. Setelah mandi, mereka segera berangkat ke tempat kerja. Dalam perjalanan, Arvin sempat bertanya tentang jumlah penghuni rumah itu. Adi menjelaskan bahwa sebelumnya ia tinggal sendiri, dan kini ditemani Arvin. Sementara karyawan lain pulang ke rumah masing-masing karena mereka memang warga lokal. Adi sendiri berasal dari kecamatan sebelah dan hanya pulang sesekali jika mendapat libur tambahan. Suasana kerja di pabrik itu ternyata menyenangkan. Arvin diperkenalkan kepada para karyawan lain yang sebagian besar berusia 30 tahun ke atas. Mereka sangat ramah. Dalam waktu sehari saja, Arvin sudah merasa akrab dengan mereka. Saat jam makan siang, para karyawan berkumpul dan berbagi cerita hidup. Bahkan saat bekerja, candaan ringan tetap terdengar. Meski baru 1 hari, Arvin merasa telah menemukan keluarga baru di tempat kerja itu. Menjelang pulang, salah satu karyawan wanita yang akrab disapa Mbak Ni, menyampaikan pesan agar Arvin berhati-hati. Namun ketika ditanya maksudnya, Mbak Ani, rekan lainnya, buru-buru memotong dengan menyebut bahwa Mbak Ni hanya bercanda. Adi pun segera membawa Arvin menjauh dari mereka. Tiba-tiba, Arvin teringat akan bantal dan kasurnya yang belum sempat dijemur pagi tadi. Ketika menyampaikan hal itu kepada Adi, ia justru mendapat penjelasan bahwa semua sudah dijemur dan spraynya pun telah diganti sehari sebelum kedatangannya. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai, bau apek masih menempel meski sudah dijemur. Sesampainya di rumah, Adi langsung masuk untuk mandi. Arvin pun bersiap dengan mengambil handuk dan pakaian bersih. Ia menunggu di dapur hingga Adi selesai. Setelah keluar, Adi memberikan sisa pewanginya agar bisa digunakan pada bantal dan kasur. Arvin menerima dengan senang hati, lalu menyampaikan rasa terima kasih. Ketika Adi menawarkan untuk menemaninya, Arvin menolak dengan santai dan menyatakan bahwa ia tidak takut. Saat tengah menyabuni tubuhnya, Arvin mendadak mendengar suara nyanyian seorang perempuan dari arah depan pintu kamar mandi. Awalnya, ia mengira seseorang tengah menunggu giliran mandi dan langsung memberitahu bahwa kamar mandi masih digunakan. Namun, tidak ada jawaban. Hanya nyanyian lembut berbahasa Jawa yang terus terdengar, asing di telinga Arvin. Karena tak ingin membuat orang lain menunggu terlalu lama, ia pun mempercepat aktivitas mandinya. Begitu keluar dari kamar mandi, ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap menemukan sosok yang tadi bernyanyi. Tapi halaman belakang itu sepi, tak ada siapa-siapa. Bahkan suara nyanyian pun telah lenyap. Panggilan Adi dari arah dapur membuatnya segera menghampiri. Lelaki itu menawarkan bantuan memasak mie, namun menyuruh Arvin kembali ke kamar lebih dulu untuk mengurus bantal dan kasurnya yang masih berbau apek. Tanpa ragu, Arvin menuruti saran tersebut. Ia menuangkan pewangi dari Adi ke tangannya,
lalu mengoleskannya ke bantal dan kasur. Bau harum segera memenuhi kamar. Dengan senyum puas, ia meninggalkan ruangan dan kembali ke dapur. Saat makan bersama, Arvin bertanya tentang siapa penghuni kamar itu sebelumnya. Adi menjawab bahwa kamar tersebut sudah lama kosong sejak penghuninya, seorang karyawan, memilih pindah ke kamar depan. 2 minggu lalu, karyawan itu meninggal karena kecelakaan saat hendak pulang ke rumah. Ia ditabrak dari belakang oleh pengendara lain yang mengaku tidak melihatnya di jalan. Percakapan mereka berakhir ketika Adi pamit lebih dulu untuk tidur. Arvin pun menyusul setelah menghabiskan mie-nya. Namun, bau ape kembali menyeruak dari kasur yang seharusnya sudah wangi. Ia menutup bantal dengan sarung dan mencoba tidur. Tanpa sadar, ia pun terlelap. Seminggu telah berlalu, dan Arvin mulai merasa nyaman bekerja di pabrik kerupuk. Karyawan di sana ramah, dan hubungan Arvin dengan Adi semakin akrab, seperti kakak dan adik. Suatu malam, Adi mengajak Arvin makan di luar dan berjalan-jalan menikmati suasana kota kecil itu. Sambil berseloroh, Adi menyarankan agar Arvin mencari gadis Jawa untuk dijadikan istri, membuat Arvin tersipu malu. Setibanya di rumah, Adi lebih dulu mandi. Sementara itu, Arvin menunggu di dekat pintu dapur. Saat tiba gilirannya, Arvin bersiul riang di kamar mandi. Tapi keceriaannya lenyap saat mendengar suara benda jatuh di atap. Lalu suara ketukan terdengar dari pintu. Tak ada jawaban saat ia bertanya siapa yang di luar. Ketukan malah semakin cepat. Dengan gemetar, ia membuka pintu, namun di luar hanya ada sunyi. Tak ingin berlama-lama, ia menyelesaikan mandi dengan pintu terbuka dan segera berlari masuk ke rumah. Namun saat menjejakkan kaki ke dalam, ia tertegun. Seorang lelaki berdiri membelakanginya, tepat di depan kompor. Potongan rambutnya berbeda dari Adi. Sebelum sempat berkata apapun, suara Adi terdengar dari arah lain, tampak sedang mengusir seekor kucing. Ketika Arvin kembali menoleh, sosok lelaki di dapur telah menghilang. Ia langsung menghampiri Adi dan membantu mengusir kucing dari bawah dipan. Tak lama kemudian, mereka pergi makan ke warung tenda. Seusai makan dan berjalan-jalan, malam itu Arvin tertidur lebih dulu. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki berwajah pucat berdiri diam di sudut kamar. Wajah itu tampak tidak sehat. Ketika Arvin hendak mendekatinya, ia langsung terbangun. Paginya, Arvin akhirnya menceritakan kepada Adi tentang sosok lelaki misterius yang ia lihat malam itu. Namun Adi tampak kebingungan dan meyakinkan bahwa tidak ada siapapun yang datang ke rumah mereka. Mungkin Arvin hanya salah lihat, begitu menurutnya. Namun dalam hati, Arvin tidak sepenuhnya yakin. Beberapa hari telah berlalu. Adi mendapatkan libur selama 2 hari dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya malam itu. Ia berpamitan kepada Arvin yang tengah menikmati makan siang bersama Mbak Ni. Arvin mengangguk dengan senyum tenang, menyatakan kesiapannya untuk tinggal sendiri di rumah itu. Meski sempat ditawari oleh Mbak Ni untuk menginap di rumahnya, Arvin tetap memilih tinggal sendirian, merasa yakin karena Adi sebelumnya juga pernah tinggal sendiri di rumah tersebut. Suasana menjelang malam terasa tenang. Setelah mengantar Adi pulang, Arvin masuk kembali ke rumah dan bersiap untuk mandi. Saat mandi, ia menghibur dirinya dengan menyanyikan lagu-lagu favorit. Namun tanpa disangka, terdengar suara lain dari luar kamar mandi, suara seorang perempuan yang seakan mengikuti irama nyanyiannya. Suara itu terdengar pelan, namun tajam, membuat bulu kuduknya meremang. Arvin terdiam, dan suara itu pun ikut berhenti. Kegelisahan menyelimutinya ketika terdengar suara garukan kuku pada pintu, diiringi bisikan yang lirih namun menggetarkan, menyatakan kehadiran sosok tak kasat mata. Suara garukan itu akhirnya menghilang. Dengan perlahan, Arvin membuka pintu kamar mandi dan merasa lega karena tidak ada siapa-siapa di luar. Ia membiarkan pintu kamar mandi terbuka dan kembali melanjutkan mandinya. Namun,
Baru satu gayung air membasahi tubuhnya ketika sosok perempuan misterius tiba-tiba muncul di depan pintu. Rambut panjangnya tergerai, kebaya hitam membalut tubuhnya, dan selendang hijau melingkari pinggangnya. Tatapannya tajam menusuk, dan senyumnya mengandung aura misteri yang mencengkeram. Nafas Arvin tercekat, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya menggigil karena ketakutan yang luar biasa. Ketakutan membuat Arvin meringkuk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun setelah beberapa saat tidak ada yang terjadi, ia mulai memberanikan diri membuka mata. Sosok itu telah lenyap. Dengan was-was, ia keluar dari kamar mandi dan berlari menuju rumah, masih mengenakan celana pendek yang basah. Setelah menutup dan mengunci pintu dengan cepat, ia masuk ke kamarnya, berganti pakaian, dan menyelimuti diri dengan sarung, berusaha memejamkan mata untuk melupakan semua kejadian menakutkan itu. Namun, tidur Arvin tidak bertahan lama. Dalam 3 jam, ia kembali terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang laki-laki yang sering muncul dalam mimpi-mimpinya belakangan ini kembali datang. Arvin sedang memasak mie instan di dapur ketika sosok itu tiba-tiba berdiri di hadapannya. Sosok laki-laki itu menatap diam. Darah menetes dari seluruh tubuhnya, kian lama semakin banyak. Tanpa peringatan, laki-laki itu melompat ke arahnya dengan suara yang kasar dan gerakan cepat, mengusirnya dari tempat itu. Arvin terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburu. Ketakutannya bertambah saat terdengar suara benda jatuh di luar kamar. Keheningan malam berubah mencekam. Ia bergidik, membayangkan kemungkinan buruk dari mimpi-mimpinya yang seolah mulai menyatu dengan kenyataan. Ia pun terus melafalkan doa-doa perlindungan, berusaha menenangkan diri dan menghalau rasa takut. Meski demikian, ia tetap memutuskan untuk terjaga sepanjang malam demi menghindari gangguan serupa. Menjelang pagi, rasa kantuk mulai menyerangnya. Namun Arvin tetap bergegas mandi dan bersiap untuk bekerja. Saat bertemu dengan Mbak Ni, ia menceritakan mimpi dan pengalaman menakutkan semalam dengan sangat rinci. Wajah Mbak Ni berubah serius, menunjukkan kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa ia tahu siapa sosok lelaki dalam mimpi itu, mantan karyawan pabrik yang sudah meninggal karena kecelakaan. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa banyak karyawan pabrik yang meninggal dan semuanya tinggal di rumah yang kini ditempati Arvin. Mendengar hal itu, Arvin mulai dilanda ketakutan baru. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Mbak Ni pun menawarkan bantuan, mengajaknya bertemu dengan kakeknya yang mungkin bisa membantu mengatasi gangguan tersebut. Arvin menyetujui, dan setelah pulang kerja, ia ikut Mbak Ni ke rumah sang kakek yang tidak jauh dari sana. Setibanya di sana, Arvin diperkenalkan kepada kakek Mbak Ni. Ia menyimak percakapan keduanya dalam bahasa Jawa tanpa memahami sepatah kata pun. Ketika ditanya, Mbak Ni menjelaskan bahwa kakeknya mengatakan Arvin diikuti oleh 2 sosok gaib, seorang perempuan berkebaya hitam dan seorang laki-laki. Sosok perempuan itu dikatakan jahat. Percakapan terhenti ketika kakek mulai menunjukkan perilaku aneh, seolah sedang berkomunikasi dengan entitas tak kasat mata. Setelah beberapa saat, ia mengungkapkan bahwa sosok laki-laki itu sebenarnya berniat baik. Ia hanya ingin memperingatkan Arvin bahwa perempuan gaib itu berbahaya dan berniat mencelakainya. Sosok perempuan itu menginginkan nyawa Arvin. Mendengar hal tersebut, Arvin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dirinya telah menjadi target dari makhluk jahat. Mbak Ni pun mengungkapkan kecurigaannya terhadap Pak Jaya, atasan mereka. Menurut kakeknya, perempuan berkebaya hitam itu adalah jin pesugihan yang menuntut tumbal nyawa sebagai bayaran atas kekayaan yang diberikan kepada manusia yang bersekutu dengannya. Sosok laki-laki yang selalu muncul dalam mimpi Arvin adalah salah satu korban tumbal sebelumnya, dan kini Arvin telah ditumbalkan. Arvin pun bertanya siapa yang telah menumbalkan dirinya. Mbak Ni tidak langsung menjawab, namun menanyakan kembali bagaimana proses Arvin diterima bekerja. Ia menjelaskan bahwa saat wawancara, Pak Jaya hanya menanyakan apakah ia serius ingin bekerja dan berapa usianya, bahkan tidak menyinggung soal pengalaman kerja.
Ia juga menyebut bahwa Pak Jaya sempat menanyakan weton, meski ia sendiri tidak tahu apa itu. Mendengar itu, Mbak Ni menegaskan bahwa pertanyaan Pak Jaya tidaklah masuk akal. Alih-alih menilai kompetensi, ia malah fokus pada aspek mistik. Weton, dalam kepercayaan Jawa, adalah kombinasi hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa yang sering digunakan untuk menentukan kecocokan atau nasib seseorang. Beberapa weton dianggap cocok sebagai tumbal dalam praktik pesugihan, dan kemungkinan besar weton Arvin termasuk di antaranya. Arvin benar-benar terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya berada dalam ancaman nyata dari makhluk gaib. Ketakutan menyelimuti hatinya, dan ia mulai bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan untuk menyelamatkan diri. Mbak Ni menyarankan agar Arvin segera pergi dari tempat itu dan pulang ke kampung halamannya di Kalimantan. Menurutnya, jika Arvin kembali ke sana, kemungkinan besar sosok gaib itu tidak akan bisa mengikutinya. Namun, agar lebih yakin dan aman, Arvin juga diminta untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual di tempat asalnya. Kebingungan mulai menguasai Arvin. Ia tidak memiliki uang untuk biaya pulang, dan ia pun tidak tahu harus memulai dari mana. Keheningan sejenak terjadi hingga akhirnya Mbak Ni kembali berbicara dengan kakeknya menggunakan bahasa Jawa. Tak lama setelah itu, sang kakek bangkit dari duduknya, lalu keluar dan kembali dengan membawa sejumlah uang di tangannya. Uang itu kemudian diberikan kepada Arvin untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan pulang ke Kalimantan. Arvin sempat ragu dan ingin menolak, khawatir tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Namun, kakek Mbak Ni dengan tulus menyampaikan bahwa ia ikhlas membantu. Baginya, keselamatan Arvin jauh lebih penting daripada pengembalian uang. Mendengar itu, hati Arvin terasa hangat. Ia nyaris menitikkan air mata karena begitu terharu atas kebaikan yang diberikan tanpa pamrih. Mbak Ni meyakinkan bahwa ia akan membantu proses kepulangan Arvin esok hari. Singkat cerita, Arvin pun akhirnya tiba di Kalimantan. Kedua orang tuanya terkejut melihat kedatangannya secara mendadak, sementara adik-adiknya langsung menyambut dengan permintaan macam-macam, mengira bahwa Arvin pulang membawa banyak uang dari perantauan. Meski demikian, Arvin memutuskan untuk tidak menceritakan pengalaman mistis yang telah ia alami. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya berhenti bekerja karena merasa tidak cocok dengan pekerjaan di sana. Tidak lama setelah kembali, Arvin memutuskan untuk merantau kembali, kali ini ke Kalimantan Tengah. Ia sempat bekerja di sebuah tambang emas ilegal selama sekitar 4 bulan, sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sebuah perusahaan kayu. Seiring berjalannya waktu, Arvin tidak pernah melupakan kebaikan hati Mbak Ni dan kakeknya. Dalam doanya yang tulus, ia selalu berharap agar keduanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dimanapun mereka berada.